Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan syarat dua segitiga sebangun yang pertama nih. Nah, teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah terdapat segitiga PQR dan segitiga RST seperti pada gambar. Jika sisi RS panjangnya adalah 5 cm, sisi RP 10 cm, dan sisi TS adalah 6 cm, dan di sini dikatakan bahwa segitiga PQR sebangun dengan segitiga RST. Maka panjang sisi PQ adalah. Nah, pada soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan panjang sisi PQ. Nah, gimana sih caranya? Di sini kakak gambarkan segitiga PQR terpisah nih dengan segitiga RST seperti ini. Nah, pada soal dikatakan bahwa sisi RS memiliki panjang 5 cm. Di sini coba kita tulis ya, 5 cm. Sisi RP 10 cm, sisi RP 10 cm. Dan sisi TS ialah 6 cm, 6 cm. Jika segitiga PQR sebangun dengan segitiga RST, maka kita ingin menentukan panjang sisi PQ-nya nih. Ini adalah sisi PQ-nya. Nah, teman-teman, sesuai dengan syarat dua segitiga sebangun yang pertama, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sama besar, atau ketiga pasang dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ialah sama besar. Nah, sekarang coba kita tentukan terlebih dahulu ya, mana sih pasangan sisi yang bersesuaiannya? Di sini jika kita lihat pada gambarnya, sisi PQ sejajar dengan sisi TS. Nah, ini tanda panahnya menunjukkan bahwa sisi PQ sejajar dengan sisi TS. Ini berarti bahwa sisi PQ bersesuaian dengan sisi TS. Berarti dapat kakak tuliskan PQ dan TS ialah bersesuaian. Kemudian sisi PR dan sisi SR ialah bersesuaian. PR dan SR. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi nih gambarnya. Sisi RQ atau QR juga bersesuaian dengan sisi RT. Berarti kita tuliskan sisi RQ dan sisi RT. Nah, karena dikatakan bahwa kedua segitiga ini sebangun, maka perbandingan dari ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sama besar. Ini berarti bisa kita tuliskan PQ per TS sama dengan PR per SR sama dengan RQ per RT. Teman-teman, di sini karena pada soal kita ingin menentukan panjang dari sisi QP atau PQ dan diketahui sisi TS, sisi RS, dan sisi RP-nya, maka di sini persamaan yang kita gunakan ialah apa nih? PQ per TS sama dengan PR per SR. Di sini coba kita masukkan ya nilainya. PQ nilainya adalah yang ingin kita ketahui. PQ per TS. TS nilainya adalah 6 cm. Kemudian PR. PR diketahui nilainya adalah 10 cm dan SR nilainya adalah 5 cm. Berarti persamaan ini bisa kita tuliskan PQ per 6 sama dengan 10 per 5. Di sini teman-teman 10 dibagi 5 nilainya adalah 2. Berarti PQ per 6 sama dengan 2. Kemudian di kedua sisi, kita kalikan 6, kita kalikan 6. Berarti 6 per 6 nilainya adalah 1. Di sini, 1 dikali PQ adalah PQ. Sama dengan 2 dikali 6 nilainya adalah 12. Ini berarti panjang sisi PQ-nya adalah 12 cm. Nah, coba kita lihat soalnya nih. Ternyata pada soal
12 cm ialah option yang C. Ini berarti untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat ialah jawaban yang C, yaitu panjang sisi peki adalah 12 cm. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar berikut. Jika sudut OLK sama besar dengan sudut ONM, panjang sisi KL 20 cm, sisi MN 10 cm, sisi KM 24 cm, dan sisi OM ialah X cm. Di sini dikatakan bahwa segitiga KLO sebangun dengan segitiga MNO. Maka nilai X adalah... Nah, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan nilai X atau panjang dari sisi OM-nya. Namun sebelum itu coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal. Di sini teman-teman pada soal dikatakan bahwa sudut OLK sama besar dengan sudut ONM. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua sudut memiliki besar yang sama. Berarti bisa kakak tuliskan sudut OLK sama besar dengan sudut ONM. Kemudian pada soal dikatakan panjang sisi KL ialah 20 cm. 20 cm. Panjang sisi MN ialah 10 cm. Dan panjang sisi KM ialah 24 cm KM. Coba di sini kakak tarik ya. Nah, ini adalah sisi KM yang panjangnya 24 cm. Pada soal dikatakan sisi OM panjangnya adalah X cm. Nah, kita ingin nih menentukan berapa sih nilai dari X-nya atau panjang sisi OM-nya. Namun sebelum itu coba teman-teman perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di sini anak panah menunjukkan bahwa sisi KL sejajar dengan sisi MN. Sisi KL sejajar dengan sisi MN dan sisi MN. Nah, ini menunjukkan bahwa sisi KL bersesuaian dengan sisi MN. Berarti kedua sisi tersebut ialah bersesuaian. Kemudian di sini jika kita perhatikan, sudut O pada KOL bertolak belakang maksud kakak dengan sudut O pada sudut NOM. Nah, di sini karena bertolak belakang, maka besar sudutnya adalah sama. Berarti bisa kakak tuliskan KOL sama besar dengan sudut NOM. Nah, selanjutnya coba kita tentukan nih sisi-sisi yang bersesuaiannya. Di sini untuk memudahkan gambarnya kakak pisah ya. Tadi kita tahu bahwa sudut O besarnya sama, dan sudut M besarnya sama dengan sudut L. Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita dapat sisi KL bersesuaian dengan sisi NM. KL dan NM. Kemudian jika kita perhatikan lagi di sini, sisi KO bersesuaian dengan sisi OM. Sisi KO dan OM bersesuaian. Kemudian berarti kita dapati bahwa sisi OL bersesuaian dengan sisi ON. Sisi OL dan sisi ON. Nah, ini berarti apa? Ini berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sama besar. Jika kakak tuliskan seperti ini, KL per NO, di sini NO ya teman-teman maksudnya, OMN atau NM. Nah, KL per NM sama dengan KO per OM sama dengan OL per ON. Karena pada soal diketahui panjang sisi KL dan panjang sisi MN atau NM
dan kita ingin mengetahui atau menentukan panjang sisi OM-nya, maka di sini bisa kita gunakan persamaan yang ini. Yaitu apa? Yaitu KL per NM sama dengan KO per OM. Nah, coba kita ingat nih, KL nilainya adalah 20 cm, NM nilainya adalah 10 cm, KO di sini jika kita perhatikan gambarnya, karena KM adalah 24 cm, berarti KO adalah ini 24 dikurang X. Berarti kakak masukkan nilainya 24 dikurang X. Dan OM nilainya adalah X cm. Nah, kemudian coba kita hitung ya teman-teman. Di sini kedua ruas kakak kali dengan 10X. 10X dikali 10X. Maka akan kita dapati 20X sama dengan berapa? Sama dengan 24 min X kita kali 10. Nah, di sini coba kita hitung nih. 20X sama dengan 240 dikurang 10X. Jika kita kedua ruasnya kita jumlah dengan 10X. Maka kita dapati 30X sama dengan 240. Atau kita bisa tuliskan juga X sama dengan 8 cm. Nah teman-teman, ini berarti panjang sisi OM-nya atau nilai X-nya adalah 8 cm. Nah, jika kita lihat optionnya, maka option yang tepat adalah option yang C, yaitu 8 cm. Gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana sih cara menentukan nilai dari sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga yang sebangun. Jangan lupa juga ya teman-teman kerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu. Dadah!